Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Di hari Paskah ini ya Tuhan, kami ingin memperlengkapi diri dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap kami yang membaca, mendengar, benar-benar mengerti dan memahami apa yang hendak Engkau firmankan, supaya itu yang kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebagai umat-Mu, kami sungguh sangat membutuhkan firman-Mu ya Tuhan, untuk menerangi dan menuntun, bahkan memberi arah bagi jalan kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah Engkau di tengah persekutuan kami saat ini, karena kami yakin Roh-Mu yang kudus tengah berkarya di sini, supaya nama Tuhan yang selalu dipuji, disembah dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, firman yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di hari Paskah pertama ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan menurut Injil Markus pasal 16. Injil Markus pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Tentang kebangkitan Yesus tertulis demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu ini bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ibu bapak, saudaraku, izin buka masker. Kadang-kadang kalau bicara terlalu banyak pakai masker, rasa-rasa banyak membuat nafas. Jadi izin, cuma selama berkhotbah. Tidak usah khawatir, terlampau jarak jauh. Dan sudah booster 3, vaksin ketiga jenis sekuat. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita orang semua berkesempatan untuk merayakan Paskah. Atau lebih baik saya katakan disempatkan oleh Tuhan untuk kita bersama saat ini seperayaan, sepersekutuan, seasa dan sepengharapan karena kemenangan yang telah dipersembahkan oleh Yesus dengan mengalahkan maut dan kematian. Kita memang patut untuk ada dalam sukacita yang besar. Kita memang pantas untuk mengucap syukur.
Oleh karena peristiwa ini, peristiwa kebangkitan Yesus adalah suatu peristiwa besar dan yang sangat menentukan sikap iman kita sebagai orang percaya. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus pada jemaat di Korintus, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan dan sia-sialah juga iman kita. Ibu bapak saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita telah melewati 6 minggu sengsara, mengajak dan mengingatkan kita supaya kita mampu untuk terus menghayati dan merenungkan arti sengsara dan derita Yesus hingga ia mati tersalib di Bukit Golgota. Apakah yang kita dapatkan dalam perenungan selama 6 minggu sengsara ini? Saya mencatat ada 2 hal penting yang perlu bagi kita dalam hidup kekinian ini. Pertama, apapun yang mau dilakukan dan dikerjakan oleh manusia, sama seperti yang dilakukan oleh Yudas menjual Yesus, dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi, para penguasa, para penjahat, dan orang-orang banyak. Ini yang penting, bahwa nilai ketuhanan Yesus tidak akan pernah berkurang. Mau jual, mau olok-olok, mau fitnah lewat pengadilan yang direkayasa, mau hina, mau sesat, mau siksa, mau cambuk dan lain sebagainya, bahkan disalib, ia tetap Tuhan. Dan oleh karena itulah salib dan kematian tidak dapat menghentikan, tidak dapat menghalangi, tidak dapat membatalkan rencana Allah bahwa Yesus harus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari perenungan di minggu-minggu sengsara yang baru saja kita lewati, hendak mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang harus dihadapi oleh Yesus, maka via dolorosa atau jalan sengsara telah ditentukan dan ditetapkan, harus ia jalani sebagai wujud ketaatan dan kepatuhan, bahkan kesetiaannya kepada Allah Bapa dalam menunaikan misi sorgawi. Karena tidak ada jalan dan tidak ada cara lain. Sebab kita manusia pada dasarnya tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Karena itu Yesus ditentukan untuk menggantikan kita. Dialah yang telah dipersembahkan sebagai anak domba, supaya saudara dan saya dapat menerima dan menikmati kehidupan yang penuh dengan keselamatan. Hari ini kita diperhadapkan dengan fakta bahwa apapun yang telah diperhadapkan kepada Yesus, toh nyata-nyata ia bangkit dari antara orang mati, seperti yang disaksikan oleh penginjil Markus dalam bacaan kita tadi, dan tentu oleh para penginjil lainnya, serta para perempuan, dalam hal ini Magdalena, Maria, dan Salome,
yang menjadi saksi mata atas peristiwa kebangkitan Yesus. Fakta yang ditunjukkan oleh penulis kitab Mazmur ini benar-benar hal yang tak terbantahkan. Sekalipun banyak pihak yang menyaksikannya, banyak pihak yang meragukan bahkan menolak kebenaran cerita tentang kebangkitan Yesus. Ada beberapa fakta yang ditunjukkan oleh penginjil Markus yang melampaui akal budi kita untuk mencernaknya. Selain itu diterima dengan iman. Yang pertama, didapati oleh 3 orang perempuan ini bahwa batu penutup kubur yang sangat berat itu ternyata telah bergeser dari tempatnya. Dalam perjalanan dari rumah menuju ke pekuburan, 3 orang Maria ini, masih 3 orang perempuan ini bergumul. Siapa yang mau geser tuh batu itu? Artinya bahwa kekuatan 3 perempuan ini tidak mampu untuk menggeser batu yang memang sangat besar dan berat itu. Tetapi fakta menunjukkan ketika dari dekat mereka melihat batu penutup lubang kubur itu telah bergeser. Karena itu yang pertama terlintas pada ketiga orang perempuan ini, jangan-jangan tubuh Yesus telah diambil orang. Sehingga ketakutan dan kegentaran melanda ketiga wanita ini. Syukur dan puji Tuhan, tidak seperti yang ceritakan misalnya dalam penginjil Yohanes, nyandak masuk dalam kubur langsung babale pulang. Tetapi ketiga orang perempuan ini tetap mau melihat apa sesungguhnya yang terjadi di dalam kubur Yesus. Karena itu, yang kedua mereka dapatkan di dalam kubur Yesus itu bahwa tubuh Yesus tidak berada di tempat di mana mereka membaringkan dia. Yang mereka jumpai hanyalah seorang muda berpakaian putih. Yang biasanya orang muda berjubah putih dalam cerita-cerita tertentu termasuk dalam Injil Markus ini diidentifikasi sebagai suruhan Tuhan atau malaikat. Dalam ketakutan, kegentaran yang sangat yang dialami oleh ketiga orang perempuan ini, orang muda berjubah putih yang mereka jumpai dalam kubur Yesus kemudian berkata untuk menenangkan dan meyakinkan mereka. Kamu mencari Yesus orang Nazaret? Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Lalu kemudian kepada ketiga orang perempuan ini dititipkan pesan. Dan ini merupakan salah satu bukti atau benang merah dari bukti kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh malaikat ini kepada ketiga orang perempuan itu telah dikatakan oleh Yesus sebelum ia dihukum mati. Orang
boleh baca itu di Injil Markus pasal 14 ayat 28 dan Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-32 saat perjamuan terakhir. Artinya bahwa untuk membuktikan kebenaran tentang kebangkitan Yesus pada waktu itu menurut cerita ini, apa yang dikatakan oleh malaikat itu adalah salah satu bukti yang sangat kuat bahwa sebelum Yesus mati dan sebelum Yesus bangkit telah dikatakannya kepada para murid. Di Markus pasal 14 ayat yang ke-28. Yesus berkata begini kepada murid-muridnya. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Saudaraku, apakah cerita tentang kebangkitan Yesus ini sebuah rekayasa? Tentu tidak. Bahkan luar biasa apa yang ditulis, disaksikan oleh penginjil Markus ini. Peristiwa tentang kebangkitan yang disaksikannya berlangsung di tengah-tengah masyarakat yang beragama Yahudi yang sama sekali menolak Yesus sebagai Mesias. Masyarakat agama Yahudi yang tidak percaya tentang kebangkitan. Syukur-syukur cerita tentang kebangkitan ini kan tidak dibredel. Cerita tentang kebangkitan Yesus ini tidak di-cut. Sehingga sampai pada kita di sini. Hari ini kita mendengar, kita membaca, kita menghayati dan kita mengaminkan tentang peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati sebagai bukti kebenaran, untuk supaya sebagai orang percaya yang hidup dalam kekinian, iman kita akan terus dan semakin bertumbuh menjadi kuat di tengah-tengah berbagai persoalan yang menderakan kehidupan kita. Saudaraku, salah satu persoalan, pergumulan dan tantangan yang dihadapi oleh gereja saat ini adalah bencana pandemi COVID-19. Saya katakan bencana oleh karena terlalu banyak peristiwa aneh yang diperlihatkan oleh warga gereja. Karena banyak warga gereja kini bersembunyi di balik alasan COVID-19. Padahal memang mungkin so malas mau pergi di kolom, mau pergi di gereja, mau pergi di ibadah apa saja. Siapa nyak dapat lihat tadi toh takut kok COVID. Pi gereja, pi ibadah, baku dapat dengan Tuhan, datang di rumah Tuhan takut, kan? Mau pergi di mall, mau pergi di tempat pasiapnya takut. Itu yang saya katakan aneh. Yang ditunjukkan dan diperlihatkan justru oleh orang-orang yang menerima dan percaya akan cerita tentang kebangkitan Yesus. Kalau so terpapar
dalam ketakutan dan kekhawatiran seperti ini, apalagi yang diharapkan dari iman Kristen? Apalagi yang diharapkan dari gereja? Apakah mungkin pemberitaan, pewartaan tentang Yesus yang bangkit dari kematian itu masih bisa digaungkan dalam kondisi seperti yang saya katakan tadi? Karena itu, ibu bapak saudaraku, dalam peristiwa atau dalam perayaan kita hari ini, Paskah atau kebangkitan, itu adalah kemenangan kita yang telah dipersembahkan oleh Yesus. Dan kini melalui penginjil Markus ini, pesan penting dititipkan kepada kita sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang menerima dan mengakui kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Pergi dan marilah kita memperkatakan tentang peristiwa ini kepada siapapun juga. Pergi dan katakanlah. Itu pesan penting supaya kita teruskan, kita lakukan dan kita kerjakan, agar supaya berita tentang kebangkitan Yesus tidak diam dan tidak stuck. Artinya akan terus menerobos di semua situasi dan kondisi, termasuk dalam masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, dari pesan firman Tuhan ini, bahwa ada semacam satu strategi yang dibangun oleh Yesus bersama para murid dengan mengumpulkan mereka di kota Galilea, sebuah kota kecil. Aku akan menolong kamu ke Galilea. Dan sang malaikat di kubur berkata begitu, pergilah, karena di sana di Galilea kamu akan melihat Yesus. Di kota inilah sebenarnya Yesus hendak mengumpulkan para murid yang telah tercerai-berai, hidup dalam ketakutan karena kematian sang guru, sang rabi, sang pemimpin mereka, untuk membangun kembali semangat dan keberanian. Karena di kota Galilea ini kemudian Yesus menitipkan misi global. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya kota ini menjadi semacam tempat untuk konsolidasi, tempat untuk mengumpulkan dan kembali menguatkan serta mempersiapkan para murid. Karena ternyata ada tugas yang hendak dititipkan oleh Yesus. Dan tugas itu pula kemudian dititipkan kepada kita sebagai gereja kini. Artinya ibu bapak saudara, di pundak kita, di pundak saudara dan saya, Yesus menitipkan misi global itu, atau yang sering orang sebutkan amanat agung, supaya kita mengerjakan apa yang disebut pemuridan, gereja melakukan apa yang disebut pengajaran, gereja melakukan pelayanan baptisan untuk menandai siapapun yang
mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, Ibu Bapak Saudaraku, kita yang merayakan Paskah hari ini, atau di setiap tahun kita merayakannya, maka selalu diingatkan kepada kita, jangan diamkan, jangan simpan, melainkan tetap dan teruslah memperkatakan dalam semua situasi dan kondisi bahwa benar Yesus telah bangkit, bahwa benar Yesus hidup, bahwa benar Yesus telah mengalahkan maut dan kematian, agar supaya iman kita, iman siapapun akan terus bergerak, bangkit, bertumbuh, sehingga pada akhirnya kita akan mampu untuk saling memperkatakan, saling bercerita tentang fakta dan bukan rekayasa sejarah. Yesus telah bangkit, Ia hidup. Demikianlah pesan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Damai di hati. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Kami memuji, membesarkan, dan mengagungkan Engkau Tuhan untuk apa yang telah Engkau kerjakan hanya di dalam dan melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Bersyukur untuk persekutuan ibadah yang hari ini kami merayakan pesta kemenangan iman, kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Bersyukur karena tidaklah sia-sia iman kami kepadamu. Kami semua yang telah sepersekutuan dan seperayaan saat ini, baik para pelayan khusus maupun warga jemaat, sungguh merasa terberkati dan oleh karena itu bersyukur sambil memuji-muji Tuhan. Dan karena itu pula kami yakin Engkau mengiringi kami dengan segala berkat-Mu saat sebentar kami hendak pulang kembali ke rumah kami masing-masing, supaya kami boleh berjumpa dengan siapapun, dan istimewa dengan keluarga kami untuk saling berbagi berkat. Kiranya ya Tuhan, persekutuan Jemaat Gemim Sion Madidir Ure akan terus diberkati dan menjadi berkat dalam kesaksian dan pelayanan hari lepas hari. Untuk itu, hamba-Mu berdoa memohon berkat, campur tangan dan pertolongan Tuhan untuk pelaksanaan tugas-tugas yang Engkau percayakan kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Madidir Ure, yang adalah juga Ketua Wilayah Bapak Pendeta Raymond Manopo, bersama dengan keluarga, memberkati Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayan khusus dan perangkat pelayanan, di mana mereka semua diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memimpin, melayani, dan menggembalakan umat-Mu ini. Hikmat, semangat, kebersamaan akan selalu mengisi kerja pelayanan yang mereka tunaikan hari lepas hari, hingga Jemaat Gemim Sion Madidir Ure
akan semakin bertumbuh menjadi jemaat yang kuat, matang, dan dewasa, dipakai oleh Tuhan untuk terus memperkatakan tentang kebenaran peristiwa kebangkitan Yesus. Terima kasih Tuhan, oleh karena dalam pelayanan ibadah hari ini, Engkau menyediakan orang-orang yang luar biasa yang memberi diri dalam pelayanan. Karena itu hamba berdoa memohon berkat-Mu buat Pak Kostor dan keluarga, pegawai jemaat, pemain keyboard, petugas multimedia kantoria, bahkan badan pekerja dan pelayan khusus yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah ini. Diberkatilah kiranya kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami pun berdoa memohon berkat dan campur tangan Tuhan untuk pemerintah di semua aras, secara khusus di kota Bitung ini. Tuhan memberkati dan memakai Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, beserta seluruh jajaran pemerintahan sampai di tingkat kelurahan, RT dan RW, agar mereka benar-benar menjalankan kewajiban dan tanggung jawab mereka dengan selalu melibatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa dalam sukacita kami bersama dengan warga jemaat yang merasa diberkati Tuhan karena sukses dalam studi usaha dan pekerjaan, yang diberkati Tuhan dengan ketambahan usia kelahiran dan perkawinan, sehingga hari ini mereka mempersembahkan syukur mereka untuk Tuhan. Diberkatilah kiranya kehidupan mereka hari lepas hari, dan ajarlah kiranya supaya mereka tetap ada dalam kerendahan untuk memaknai bahwa apapun yang mereka nikmati dalam hidup ini sesungguhnya itu adalah anugerah dari pemberian Tuhan semata. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam pergumulan. Tuhan pertetapkan hati mereka untuk tetap berpegang teguh kepadamu yang telah menjamin akan kehidupan mereka. Karena itu, mereka yang berduka cita kiranya Tuhan beri mereka kekuatan dan penghiburan. Yang sakit Tuhan jamah dan pulihkan. Ibu janda, bapak duda, anak yatim piatu, saudara-saudara kami yang hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, di dalam tangan-Mu sendiri ya Tuhan kami percaya ada kekuatan dan keberkatan yang daripada-Mu. Hamba-Mu berdoa memohon campur tangan dan pertolongan Tuhan untuk semua rencana pelayanan dari Jemaat Gemim Sion Madidir Ure untuk sepanjang tahun 2022 ini. Tuhan, kami yakin Engkau tetap turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera. Dan oleh karena itulah campur tangan Tuhan selalu menjadi bagian dalam kerja pelayanan Jemaat Gemim Sion Madidir Ure ini. Sesaat lagi ya Tuhan, kami akan berpisah dari rumah-Mu. Penyertaan Tuhan kami yakin selalu sempurna adanya. Karena itu kami yang berkendaraan,
ataupun jalan kaki akan ada dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan. Tiba dengan selamat sejahtera di rumah, berkumpul dengan keluarga. Dan semua rencana serta aktivitas kami di sepanjang hari ini kami serahkan dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan, supaya semuanya kami jalani dan kami kerjakan semata hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh bersekutu, beribadah, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan kami bersama boleh merayakan ibadah Paskah di hari yang pertama ini. Semoga apa yang kami lakukan di dalam rumah-Mu ini tidaklah semata karena seremoni belaka, melainkan karena panggilan iman untuk mengucap syukur atas kemenangan yang telah Engkau persembahkan, tapi sekaligus juga mengaminkan tugas dan tanggung jawab yang Engkau titipkan buat kami, supaya senantiasa kami memperkatakan, kami menyaksikan bahwa benar-benar Yesus telah bangkit, Yesus hidup, Yesus telah mengalahkan maut dan kematian. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini dengan mengucapkan bersama doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, bila kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Ibu bapa, saudaraku pulanglah dengan selamat. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan memberkati dan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Selamat Hari Paskah, Tuhan memberkati orang semua.